Oke, halo teman-teman, nama saya Iqbal Maulana Ramadan. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan manajemen S1 manajemen. Eh, saya di sini akan menjelaskan ya project atau memaparkan project kelas atau tugas kelas di mana proyek tersebut diperuntukkan untuk mengerjakan nilai atau tugas dari ujian akhir semester ya, dimana tugas tersebut itu membuat project di mana kita membuat aplikasi. Nah, mata kuliah pada project ini itu sistem informasi manajemen, dimana sebelum ke situ kelasnya itu 2A 243M, lalu dosen yang diampu itu Pak Jizenji. Nah, project ini membuat aplikasi, di mana aplikasi tersebut gimana supaya bisa digunakan. Nah, lalu apa kaitannya dengan sistem informasi manajemen aplikasi yang saya buat pribadi gitu ya. Nah, jadi aplikasi yang saya buat itu namanya Substract. Nah, Substract itu sebenarnya catatan kecil aja untuk kita sebagai pengguna berbagai macam aplikasi yang berlangganan, misalkan kayak contohnya Netflix atau Google One gitu ya. Gimana caranya kita men-track secara sederhana apa aja yang kita berlangganan gitu. Nah, sebelum ke situ, apa aja atau apa kaitan aplikasi yang saya buat dengan mata kuliah sistem informasi manajemen. Nah, kan informasi manajemen itu kan menghubungkan beberapa bagai macam proses gitu ya. Yang pertama itu kan ada input. Jadi inputnya ini sebagai kita gitu ya, sebagai pengguna itu memasukkan data langganan, dalam hal ini aplikasi Substract ini, seperti nama layanannya itu apa, kayak misalkan nama layanannya Netflix gitu ya, lalu biayanya itu berapa, dan tanggal jatuh temponya itu pada tanggal berapa, agar sebagai pengingat kita. Lalu masuk ke proses. Jadi kaitannya itu juga ada sistemnya. Jadi sistemnya itu mengolah data untuk menghitung total pengeluaran, membuat jadwal pembayaran, dan menghasilkan statistik gitu ya. Jadi pembayaran di setiap bulannya itu kita punya beberapa pembayaran gitu ya. Nanti ke track tuh dari bulan sekian sampai bulan sekian, itu total pembayarannya itu fluktuatifnya seperti apa. Lalu ada output. Jadi sistem itu menampilkan informasi berupa kayak daftar tagihannya berapa, laporan pengeluarannya itu bagaimana, dan itu juga ada pengingat kalau kita mau jatuh tempo. Nah, lalu ada feedback. Nah, feedback itu kayak misalkan pengguna itu dapat mengevaluasi pengeluarannya seperti apa, dan memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu langganan. Jadi kita bisa memutuskan gitu ya. Lalu kita masuk ke fungsi aplikasinya itu sendiri. Nah, jadi fungsi dari aplikasinya ini tuh ada berbagai macam gitu ya. Jadi yang pertama itu mengelola data secara keseluruhan dari apa yang kita berlangganan gitu, apa yang kita subscribe gitu ya, apa yang kita langganan gitu ya. Sebenarnya enggak cuman langganan secara aplikasi aja ya, kayak misalkan kita daftar gym atau daftar kelas gitu ya.
Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam aplikasi ini, data-datanya. Lalu yang kedua itu mengingatkan pengguna mengenai tagihan yang akan jatuh tempo. Jadi ketika kita memasukkan data yang telah diterima atau yang didapatkan di suatu aplikasi, misalkan Netflix itu kita mau ngambil langganan yang berapa bulan atau langganan yang yang family atau yang single gitu ya, itu bisa kita pilih, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi itu, lalu kita masukkan juga tanggal terakhir jatuh temponya itu tanggal berapa. Lalu yang ketiga ada membantu pengguna memantau pengeluaran langganan setiap bulan atau bahkan setiap tahunnya. Jadi kita bisa men-track tuh total pengeluaran dari keseluruhan apa yang kita berlangganan gitu ya. Misalnya kita total dalam satu HP gitu ya, ada berbagai macam yang kita berlangganan, Netflix, lagi-lagi ya Google Drive gitu. Lalu ada salah satu contohnya gini, kita bisa lihat YouTube Premium gitu. Lalu ada yang keempat, ada menyediakan informasi dan laporan keuangan secara sederhana untuk mendukung pengambilan keputusannya. Jadi kalau kita udah dapat data total tagihan, terus pengeluarannya berapa, itu di sini punya fitur punya laporan keuangannya gitu ya, ringkasan dari apa yang kita langganan gitu. Lalu fitur yang ada di aplikasi itu, aplikasi ini ada dashboard pengeluaran gitu ya. Dashboard pengeluaran itu ada di sebelah kiri kita gitu ya, sebelah kiri tampilan kita. Nah, di sini tertera total tagihan bulanan yang kita subscribe atau kita langganan itu. Saya ambil contoh, ini ambil dari data saya pribadi ya. Total misalkan contoh ini Rp1.998.800. Nah, ini total pengeluaran apa yang kita langganan gitu ya. Nah, langganannya apa aja? Kalau saya misalkan contohnya keanggotaan gym, misalkan per bulannya berapa? 450.000. Lalu ada Adobe Creative Cloud gitu ya, per bulannya 715.000. Lalu ada Google One yang 100 GB itu 26.900. Lalu ada YouTube Premium dan seterusnya gitu ya. Nah, total itu yang ada di sebelah kiri tampilan kita, totalnya. Lalu ada manajemen langganan, jadi menambah, mengubah dan menghapus data langganan. Misalkan kita ingin menambahkan langganan kita, nah tampilannya atau menunya ada di sebelah kanan tampilan kita. Jadi kita klik tambah langganan, atau kita bisa secara cepat klik tanda plus ini. Nah, muncul pop up pop up apa yang kita langganin gitu lah ya. Saya buat ini secara simple dan juga detail gitu ya. Kayak misalkan saya membuat udah ada misalkan contoh-contoh biar agar cepat gitu ya. Misalkan saya pilih, udah ada pilihannya nih, Spotify Premium, Netflix Premium, YouTube Premium, Disney Plus, Hotstar, ChatGPT Plus, iCloud, Google One, Canva Pro gitu ya. Ini udah ada udah ada shortcutnya gitu agar lebih simpel secara umum. Nah, kalau misalkan kita di luar apa yang ada di shortcut ini, kita bisa juga ketik manual, kayak misalkan kayak tadi ada kayak misalkan keanggotaan gym gitu ya.
keanggotaan gym kan ya jarang aja gitu ya. Misalkan kita ya udah klik manual keanggotaan gym, misalkan keanggotaan gym, lalu nama layanannya apa. Nama layanannya ini dalam arti sorry ini yang apa namanya, bar ini yang otomatis ya. Nah kalau yang manual yang ini, kalau yang manual ini misalkan keanggotaan gym, gym 2 tadi kan udah ada ya. Nah totalnya itu harganya berapa per bulan, kita kalkulasikan. Kalkulasinya itu bisa bulanan atau bisa tahunan. Misalkan 200.000 ya kan. Nah kita kategorikan juga ini layanan atau yang kita buat ini kategorinya kategori apa. Ini udah ada pilihannya, misalkan tagihan apa dan utilitas, pekerjaan, kesehatan, edukasi, keuangan dan lain-lainnya. Misalkan ini kan gym ya, misalkan ya gym kan kesehatan gitu. Nah metode pembayarannya seperti apa, pilihannya ini udah ada tampilan pilihannya. Lalu tanggal terakhir jatuh tempo berikutnya itu tanggal berapa, ya udah waktu ketika kita pertama kali daftar gitu ya. Lalu bulan berikutnya di tanggal yang sama itu jatuh temponya akan apa ya. Nah ketika udah terisi semua itu kita tinggal simpan langganan. Nah di sini juga ada tampilan atau menu atau fitur otomatis ya. Misalkan di Spotify kan ada QR-nya gitu ya, langganannya itu pilihan yang berapa. Nah, kita tinggal scan aja di sini, tinggal hidupkan kamera. Kebetulan ini kameranya belum diizinkan aksesnya. Nah tinggal pilih tuh, oke. Nah misalkan udah selesai. Nah sebelum itu ada pengingatnya juga, pengingat jatuh temponya. Misalkan 7H-7 atau H-3 atau H-1 gitu ya, atau pas hari H-nya gitu. Itu udah ada pengingatnya, kita tinggal pilih mau memilih yang mana atau pilih semuanya gitu. Misalkan kita pilih semuanya nih biar ini ya. Nah ketika udah tersimpan ya udah itu udah termasuk di dalam daftar layanan yang kita ikuti gitu ya. Tadi keanggotaan gym 2 tadi kita masukkan ya kan. Nah total bulanannya jadi bertambah tuh, tadinya kan 1.900 sekian ya. Nah sekarang jadi 2.198.000. Nah di luar itu juga aplikasi ini punya fitur limit ya, dalam arti kita bisa melimit pengeluaran kita sebagai pengingat. Misalkan budget dalam setiap bulan kita ini dibudgetin buat kayak subscribe apapun itu ya, misalkan 2.500.000 misalkan. Nah kalau misalkan lewat dari 2.500.000 itu ada peringatan gitu ya. Misalkan coba ya kita ini misalkan gym lagi ya, tadi gym lagi deh, game ML misalkan kita top up terus tuh. Misalkan tadi kan 2 juta berapa itu, kita tambahin 800.000 deh, 800.000 ya kan. Siklusnya itu bulanan, kita samain aja. Nah itu kan bertambah tuh. Nah itu udah melebihi limit kan. Nah over limit, peringatannya tuh, peringatan anggaran bulan itu terlampaui. Nah
Kalau misalkan limit kan kita bisa ngontrol nih, wah apa pengeluaran saya ini udah lebih nih, kayak harus yang mana ya yang di apa namanya yang dihilangkan gitu ya, baik dihilangkan ya secara di daftar layanan ya, maupun yang aslinya gitu ya, ya enggak kita nggak berlangganan lagi gitu, sebagai pengingat kan. Lagi-lagi mana hapus ya, nah ini hapus, misalkan ya udah game udah lebih limit, ini kita hapus gitu. Di sini juga ada fitur statistik ya, yang tadi saya sempat sampaikan. Ini statistik periode tertentu ya, misalkan dari bulan apa ke bulan apa gitu ya. Di sini tuh dari bulan Juli tanggal 25, Agustus, September ya kan. Itu dalam 1 tahun itu pengeluaran kita bisa tertrack gitu ya, terpantau. Nah, total ada 4 kategori ya, dari 9 atau 8 layanan yang kita subscribe atau yang kita ikuti. Ini tampilannya ya kan. Terus ada kalender. Kalender ini juga sebagai pengingat juga. Nah, kita bisa lihat tuh dari dari kalender, misalkan di tanggal 3 itu jatuh tempo hari ini pada langganan Adobe Creative Cloud gitu ya. Dan juga ada Google One, itu sebagai pengingat. Pada dasarnya aplikasi ini hanya sebagai tool untuk membantu kita mengontrol atau men-track gitu ya, aktivitas kita dalam berlangganan suatu aplikasi misalkan ya. Dalam arti kita mengumpulkan data apa yang kita subscribe ke dalam aplikasi gitu. Nah, menurut saya ini sangat penting ya, karena berdasarkan pengalaman pribadi, misalkan kita tuh nggak terkontrol gitu ya, misalkan kita ingin berlangganan eksklusif gitu ya, eksklusif Instagram suatu akun gitu ya, itu kita nggak tahu tuh kadang-kadang kan cara cara mengetahui pengeluaran totalnya itu udah berapa gitu kan. Nah, hanya sebatas itu sebenarnya. Cuma bagi saya itu sangat penting ya, dalam arti penggunaan aplikasi ini bisa memantau kita untuk mengontrol diri itu. Karena tadi kita setiap orang kan beda-beda ya, misalkan setiap orang itu mengeluarkan budget untuk hiburan lah ya, dalam kategori itu limitnya kan beda-beda gitu kan. Misalkan saya pribadi misalkan 1 juta gitu, misalkan berlangganan total dari beberapa aplikasi gitu kan, itu kan bisa terpantau gitu ya. Daripada kita ngecek di di platform masing-masing gitu. Kayak misalkan kita berlangganan pembayarannya itu lewat Dana, ya udah kita ngetracknya dari Dana. Terus pembayaran lewat Shopee gitu ya, ya udah kita ngetracknya lewat Shopee. Nah, kita aplikasi ini membantu atau mempermudah hal tersebut gitu ya, agar menjadikan suatu wadah gitu ya. Asalkan kita rajin gitu ya, memasukkan data apa yang kita subscribe atau yang kita ikuti gitu. Kurang lebih seperti itu sih
aplikasi ini pada dasarnya itu. Nah ini juga ada fitur ya simple dark mode gitu ya. Ini juga ada notifikasinya atau kita simulasi. Ini simulasi ini sebagai apa ya? Fitur saya aja sih sebagai ya developer misalkan gitu. Pada dasarnya itu sebenarnya ini cukup bagus ya, karena ini masih dalam tahap project atau pengembangan ya. Saya pribadi tertarik untuk mengembangkannya secara serius gitu ya. Mungkin nanti di lain waktu saya akan mengembangkan atau mematangkan konsep ini, lalu bisa di-upload di Play Store gitu misalkan. Mungkin itu mudah-mudahan tercapai. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Tentunya masih banyak kekurangan yang dikerjakan oleh saya, kurang lebihnya mohon maaf, atau penjelasan dari saya itu emang kurang dimengerti, mohon maaf. Selebihnya terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.